Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesehatan dan kekuatan, yang masih memberi kemudahan dan kelapangan serta kesempatan, dan yang masih memberi kenikmatan dan ketaatan sehingga subuh pagi ini kita bisa memakmurkan salah satu rumahnya, yaitu Masjid Bogor Taqwa, dengan sholat subuh berjamaah, dan sambil menunggu sholat isyraq atau sholat syuruk kita isi dengan zikrullah. Di antaranya adalah mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber di Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita untuk menggapai keamanan, kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan hidup, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Hidup ini punya tujuan. Hidup ini ada target yang harus dicapai. Di antaranya adalah mendapatkan kebaikan yang terbaik. Dan Allah membimbing kita, menunjukkan kita, menjelaskan tentang cara untuk mendapatkan kebaikan yang terbaik itu dengan istikharah. Jadi dapatkan kebaikan yang terbaik itu dengan istikharah. Istikharah artinya minta kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik setelah berusaha maksimal. Jadi setelah ikhtiar, kemudian kita istikharah. Jadi istikharah itu adalah apa? Minta kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik setelah berusaha maksimal memilih yang terbaik, disebut ikhtiar. Jadi kita sudah ikhtiar memilih yang terbaik, tapi kemudian ada satu langkah lagi, istikharah, minta dipilihkan yang terbaik. Istikharah dilakukan jika bingung harus memilih yang terbaik. Jadi ada pilihan yang harus dipilih, dan kemudian bingung, ragu memilihnya. Bisa 2 pilihan, bisa 3 pilihan, bisa 5 pilihan. Nah sekarang kita dihadapkan kepada berapa pilihan? 3 pilihan. Bagi yang bingung, maka istikharah supaya oleh Allah dipilihkan yang terbaik. Tapi juga yang sudah yakin nggak boleh sombong, nggak boleh mendahului Allah. Dalam permainan sepak bola juga ada yang namanya offset, nggak boleh itu. Dalam beramal juga, dalam menentukan pilihan tidak boleh mendahului Allah, dan juga mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Hujurat kan. Jadi orang yang beriman itu dilarang mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi Rasul ngasih contoh, baik bingung ataupun tidak bingung, kalau dihadapkan kepada pilihan, maka kemudian minta dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Kemudian Rasul ngasih contoh dengan sholat istikharah, kemudian berdoa dengan doa istikharah. Bisa juga tanpa sholat. Jadi sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Baru kemudian berdoa dengan doa istikharah yang dicontohkan oleh Rasulnya. Tapi kemudian bisa juga tanpa sholat istikharah, yaitu berdoa saja. Misalnya khatib ketika di mimbar, sebelum menutup khutbahnya berdoa itu dengan doa istikharah. Atau setelah sholat fardu,
doa istikharah. Atau ketika sujud bisa berdoa dengan doa istikharah. Nah, istikharah juga dilakukan karena Allah Maha tahu yang terbaik, dan pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Ya. Jadi pilihan yang terbaik itu bukan pilihan kita, bukan pilihan ustadz, bukan pilihan kiai, bukan pilihan ulama, bukan pilihan habib, bukan. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Disinilah pentingnya istikharah. Ya. Kenapa? Ya. Karena Allah Maha tahu yang terbaik, dan pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Itu harus yakin ya. Karena ini kaitannya dengan akidah ya. Kaitannya dengan akidah. Karena Allah Maha tahu ya, dan pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, maka hendaklah ya, sebelum kita memutuskan sesuatu ya, atau mengambil keputusan, kita sholat istikharah, kemudian berdoa dengan doa istikharah. Apa kata Allah? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Dan Rabb kamu yaitu Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wa yakhtaru, kemudian memilih ya. Memilih ya. Memilih yang terbaik ya. Jadi takdir Allah itu adalah pilihan Allah, dan takdir Allah itu tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik kalau disikapi dengan benar. Ya. Kalau takdir itu tidak menyenangkan, sikapi dengan sabar, insya Allah. Ya, happy ending itu. Wa basyiris sabirin. Orang yang sabar itu insya Allah ya, senang, bahagia, gembira. Ya, akhirnya itu. Ya. Kalau kemudian takdirnya tidak menyenangkan, sikapi dengan syukur, dengan syukur. Ya. Karena syukur juga sama ya. Endingnya adalah surga ya. Nah kemudian kalau kita ditakdirkan dengan takdir yang menyenangkan, kemudian disyukuri, maka kesenangan itu akan ditambah ya, tambah senang dan tambah menyenangkan. Itu surat Al-Qasas ayat 68. Jadi Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan yang Dia kehendaki, kemudian Allah memilihnya. Bayangkan, kata siapa tuh? Ya. Imaduddin kalau nggak salah ya, itu Al-Yarham dalam bukunya Kitab Tauhid. Jadi sperma yang dipancarkan oleh seorang laki-laki, ya, itu kandungannya adalah 52 miliar calon manusia. 52 miliar calon manusia. Dan sperma sebanyak itu diproduksi dalam waktu 2 hari. Jadi 2 hari. Ini katanya hubungan intim yang terbaik itu ya 2 hari sekali. Tapi kalau pengantin baru sehari berapa kali tuh? Makin lama durasinya makin lama ya. Makin tua mungkin seminggu sekali ya. Ada yang ini sebulan sekali ada tuh ya. Tapi kata beliau, setiap sperma yang dipancarkan itu mengandung 52 miliar calon manusia. Tapi yang dipilih oleh Allah berapa tuh? Cuman 1. Jadi ini yang terbaik kita ya. Jangan sampai disia-siakan. Allah memilih kita ya untuk hadir di dunia ini ya sebagai pilihan Allah yang terbaik dari 52 miliar calon manusia ya. Kemudian sesuatu yang dianggap baik bisa jadi tidak baik menurut Allah ya. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap tidak baik ya justru ya baik menurut Allah ya. Ini juga akidah, masalah akidah ya. Jadi dalam akidah Islam ya, sesuatu yang dianggap baik bisa jadi tidak baik menurut Allah. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap tidak baik justru baik menurut Allah. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang manusia tidak tahu. Ya. Manusia itu tidak tahu ya, kapan kiamat. Manusia tidak tahu ya.
tentang hujan. Kapan hujan, di mana hujan, ya. Kemudian kapan mulainya, kapan akhirnya, berapa banyaknya, dan apa dampaknya, manusia nggak tahu. Kemudian tentang janin, ya, bayi yang ada di dalam rahim, ya, kita tidak tahu ajalnya, tidak tahu rizkinya, tidak tahu amalnya, tidak tahu nasibnya, ya. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok, ya. Nanti 14 Februari itu kita bakal milih atau enggak? Bakal nyoblos atau enggak? Ya, tidak tahu, ya. Saya pernah itu dari Jakarta ke Bandung, ya, keluar dari tol, ya, tol Cikampek, ya, mau masuk ke tol Cileunyi. Nah, dari tempat itu ke rumah itu cuma 5 menit, ya. Waktu itu, ya, hari Jumat, menunjukkan jam 11.30. Keburu itu sholat Jumat di rumah. Tapi kemudian ketika masuk ke gerbang tol, ya, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba longsor, ya. Longsor. Jadi jalan tolnya ketutup sehingga tidak bisa sholat Jumat, gitu, ya. Nah itu, ya, wa matadri nafsum madza taksibu godan. Ya, setiap orang, setiap diri tidak akan tahu apa yang akan dilakukannya besok. Maksudnya nanti, ya. Demikian pula tidak tahu di mana kita mati, ya. Jadi jangan ketika pulang kampung, ya, nyoblosnya di Jakarta, di kampung meninggal. Bisa jadi itu, ya, bisa jadi, ya. Nah, ini Allah firmankan, ya, kutiba alaikumul kitab, ya, telah diwajibkan atas kalian berperang, ya, gitu. Wa huwa kurhul lakum, dan bagi kalian perang itu tidak menyenangkan, ya. Jangankan perang, sholat tahajud juga tidak menyenangkan, ya. Ngaji menyenangkan atau enggak? Kalau menyenangkan penuh ini, ya. Enggak menyenangkan, ya. Sholat tahajud, zakat, infak, sedekah, haji, umroh, termasuk apalagi perang, ya. Jadi perang itu sudah diwajibkan atas kalian. Tapi bagi kalian perang itu tidak menyenangkan. Artinya tidak baik itu perang itu. Wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi bisa jadi, ya, yang kalian tidak suka, tidak senang itu, ya, ternyata itu baik bagi kalian, ya. Ya. Tapi wa asa, ya, an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu cintai, kamu sukai, kamu senangi itu, ya, adalah tidak menyenangkan, tidak baik bukan. Makanya di sini tidak boleh, ya, mendahului Allah dan Rasulnya. Ada namanya istikharah, ya. Sebelum kita mengambil putusan, maka minta dipilihkan yang terbaik, ya, oleh Allah SWT. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu sementara kalian tidak tahu. Ini Al-Baqarah 216, ya. Dan setiap muslim yang beriman tidak boleh menafikan Allah, ya, gitu. Meniadakan Allah, ya, gitu. Menganggap Allah itu tidak kuasa, ya. Kemudian ketika akan mengambil keputusan, sebab dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 17 sampai 20 Allah mengumpamakan orang musyrik dengan pemilik kebun, ya, gitu. Dengan petani itu, dengan penuh keyakinan dan kepastian besoknya akan panen dan menuai hasilnya, ya. Jadi sorenya dia ke kebun, ke sawah, ke ladang, wah, subur banget itu. Dia yakin pasti besoknya bakal panen, ya. Tapi malam harinya, ya, saat mereka tertidur nyenyak, Allah timpakan bencana sehingga tidak jadi panen dan gagal menuai hasilnya, ya. Itu perumpamaan orang musyrik. Orang musyrik itu yakin banget itu, ya, bakal memenangkan, ya, bakal memanen. Tapi tanpa disadari oleh mereka, ya, Allah, ya, mengirim bencana sehingga tidak jadi panen, ya,
tidak jadi menuai hasil, tidak jadi menang. Ya, gagal total. Ya. Dan itu juga sama dengan orang Islam yang beriman, tidak boleh mengambil keputusan langsung dengan menafikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah, kata Allah. Ya. Surat Al-Qalam 17 ya. Ya. Sungguh kami telah menguji mereka, yaitu orang musyrik Mekah, ya, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Banyak kan para petani yang gagal panen, ya. Dia ya, yakin kalau panen harga cabai mahal, kok untungnya gede ya, harga bawang mahal, ternyata habis dimakan hama itu ya. Ya. Sebelum berbuah malah ya rontok terlebih dahulu. Kenapa? Ya, id aksamu la yasrimunna muslimin. Ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tapi wala yastafnun, ya. Mereka tidak mengecualikan dengan mengucapkan insya Allah. Ya. Itu harusnya insya Allah ya, besok pagi ya, kami akan panen. Ya. Insya Allah besok pagi kami akan menuai hasilnya. Ya. Terus begitu. Enggak boleh pasti besok kami akan panen dan menuai hasilnya, wala yastathnun, ya. Tapi kemudian ya tidak ya, mengecualikan Allah dengan mengucapkan insya Allah jika Allah mengizinkan. Nah, karena tidak mengucapkan insya Allah, ya, fatofa 'alaiha ta'ifu min rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Ya. Bahkan dalam surat Kahfi itu ada orang yang sombong, ya. Karena banyak kebunnya, banyak sawahnya, banyak ladangnya, kemudian berada di tempat yang subur, ya, diapit oleh sungai, ya, yang banyak airnya. Ya. Ketika dia sombong, maka Allah timpakan hujan lengkap dengan petirnya sehingga panennya gagal. Bahkan lebih daripada itu, ya, sungainya kering, ditarik oleh Allah, ya, ke dalam bumi yang paling dalam sehingga mereka tidak menemukan lagi mata air. Ya. Makanya Allah bertanya dalam Al-Quran, ya, Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum gaura fama ya'tikum bima'in ma'in. Bagaimana pendapat kalian jika bumi ini kering kerontang, tidak ada air, ya, siapa yang bisa mendatangkan mata air? Jangankan mata air yang banyak airnya, air mata yang sedikit saja nggak bisa, ya? Bisa nggak mendatangkan air mata? Ya, apalagi mendatangkan mata. Ini masalah akidah, ya. Karena malam harinya Allah timpakan bencana, fa asbahat kasarim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita, ya. Seperti sudah ada yang memanennya, ya. Banyak itu pengalaman spiritual seperti itu, ya. Bahkan di daerah Sidarejak itu hamanya itu tutut, ya, tutut atau keong yang gede itu, ya, ya. Sampai jalan kereta api relnya itu ketutup keong, ya. Dan kemudian pemerintah setempat, ya, mengumumkan, ya. Jadi bagi orang yang bisa ngambil keong itu, maka akan dibeli 1 kilonya berapa gitu, ya. Itu bayangkan, mungutin keong, bukan hanya di sawah, bukan hanya di kebun, sampai di jalan kereta api itu penuh, ketutup itu, ya. Ini kuasa Allah, ya. Kita tahu nggak keong itu kira-kira kecepatannya berapa kilometer per jam tuh keong? Ya. Tapi dalam waktu sekejap datang, tapi dalam waktu sekejap hilang. Seolah-olah ada yang apa tuh? Ya. Iya, ada yang koordinir itu. Ya, itu yang bau aja, yang setiap musim kemarau tuh musim hujan tuh. Warang sangit itu. Kita nggak tahu datangnya, ya. Tahu-tahu di kamar mandi penuh, kamar tidur penuh, ya. Di jalanan penuh, ya.
Tapi kadang-kala mati massal itu di depan di halaman itu. Dan tiba-tiba hilang begitu saja. Padahal terbangnya sedikit-sedikit kan terbangnya itu ya. Apalagi ini keong, ya keong luar biasa. Tahun berapa? Tahun 90-an kalau tidak salah. Atau 80-an tuh ya. Di daerah Sidareja kalau nggak salah itu. Kemudian yang terbaik yang dimintakan kepada Allah dengan istikharah ya. Apa yang diminta ya. Ya, kebaikan yang terbaik dalam istikharah itu. Pertama, yang lebih baik dan lebih menyenangkan. Baik, pilih. Minta dipilihkan yang terbaik oleh Allah dan hasilnya menyenangkan, tidak mengecewakan. Sebab kadang-kala kita sering mengalami pengalaman politik itu, ya kita dukung habis-habisan, kita bela habis-habisan, kita coblos, kemudian khianat. Kan kecewa ya? Kecewa. Ya. Kita ingin dalam sholat istikharah itu dipilihkan yang terbaik dari yang baik, yang kemudian bikin senang, bikin bahagia. Ya, gitu. Kita minta di dalam surat Al-Isra kan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dari awal sampai akhir kita minta ya kebenaran, kebaikan ya, tapi juga minta dipilihkan sultanan nasira, penguasa yang menolong ya, sehingga rakyatnya, bangsanya bahagia ya, sejahtera, aman dan sentosa ya. Nah, itu yang pertama tadi kan. Jadi boleh jadi kamu tidak menyenangi ya, sesuatu padahal itu baik bagi kamu ya. Jadi perang itu tidak menyenangkan, tapi bisa jadi dengan perang ya Allah ngasih kesenangan ya. Sebab perang dalam Islam itu tidak ada rugi ya. Perang dalam Islam itu kalau menang itu dapat ghanimah itu ya. Ya, tapi kemudian kalau mati dapat jannah ya. Menang dapat ghanimah ya, kemudian kalah dapat jannah ya. Mending menang mending kalah ya. Ya kalau kalah, kalau menang dapat ghanimah. Jadi setiap pasukan yang membunuh musuh ya, yang satu orang dengan yang dua orang dengan yang tiga orang itu ghanimahnya beda-beda itu ya. Semakin banyak membunuh musuh semakin besar ghanimahnya. Tapi kalau kemudian mati syahid ya, bukan dapat ghanimah, dapat surga ya. Bahkan kalau mati syahid itu dapat istri yang ada di dunia plus bidadari 70 yang cantik jelita ya. Jadi nggak rugi kan perang dalam Islam itu, menyenangkan ya. Kemudian yang kedua dalam istikharah itu yang dimintakan adalah yang paling baik dan paling besar pahalanya ya. Jangan sampai kita milih dan nyoblos malah dapat dosa itu. Dapat dosa itu. Yang kita pilih malah yang terjelek dan kemudian dosanya besar ya. Jadi kata siapa? Ustadz Abdul Somad ya. Ya, kalau kita salah nyoblos, wow, dosa besar itu. Dosa besar tuh. Makanya penting ikhtiar tapi juga penting istikharah ya. Baru kemudian tawakal ya. Jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairu wa adzama ajra. Ya, kalau kita milih, kita nyoblos, ternyata pilihannya adalah pilihan yang terbaik, Allah akan kasih apa? Yang lebih baik ya. Dan kemudian lebih besar pahalanya. Dapat pahala, hati-hati ya. Jadi kalau kan ada itu yang dikasih 5 miliar ya, kiai dikasih 5 miliar supaya milih ini, nyoblos ini, kemudian nyuruh ngajak santrinya untuk milih dan nyoblos paslon tertentu. Itu cuma 5M itu ya. Ada yang sampai triliunan tuh ya. Yang ahli survei ya. Siapa namanya tuh ya. Dia dibayar triliun tapi nggak mau. Dia lebih membela kebenaran daripada kecurangan. Triliunan ya. Ada yang lebih besar daripada itu. Apa? Surga. Surga itu kan kaplingnya saja seluas langit dan bumi. Kira-kira ya itu yang 340.000 hektar kalau dijual berapa juta tuh? Berapa miliar? Itu 340.000 hektar. Sekarang seluas langit dan bumi berapa hektar tuh? Ya. Rugi kalau kita kemudian salah ya di dalam memilih ya. Apalagi puncaknya di mana? Di TPS itu ya. Jadi Allah janjikan
yang lebih baik dan kemudian lebih besar pahalanya. Ya. Itu surat Al-Muzammil ayat 20. Ya, itu bagian daripada qiyamul lail. Jadi orang yang qiyamul lail itu adalah orang yang cerdas dalam memilih dan tepat dalam mencoblos, karena dia sudah berikhtiar maksimal, kemudian juga beristikharah, minta dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, istikharah itu adalah minta kepada Allah yang terbaik, itu yang lebih baik dan lebih kekal, lebih baiknya. Kalau di dunia kan cuma sementara lah, ya. Walaupun dapat triliunan sementara, ya. Dan kalaupun dapat triliunan, ya kalau makan berapa piring ya? Ya. Cuma sepiring. Ya. Orang yang rezekinya 1 triliun dengan orang yang rezekinya 1 juta tetap aja makannya 1 piring, paling banyak 2 piring, tidak mungkin 1 bakul. Ya. Saya punya pengurus masjid di Ancol itu, badannya gemuk itu. Ya sekarang udah meninggal ya, Allah yarham ya. Itu kalau makannya banyak itu. Dan makannya itu kalau habis saya ngisi Jumat diajak ke ya soto, sop dan sate Madura itu. Wah, itu lahap banget. Ditantang oleh temannya ya, kalau bisa ya, makan sate 50 tusuk dan sop 5 mangkok gratis, nggak usah bayar. Tuh dimakan itu habis 5 mangkok, satenya juga habis, tapi masuk ICU itu. Iya, jadi nggak bisa, walaupun ya demikian pula rumah, kalau tidur kan cuma 1 kamar ya, kemudian kasur cuma 1 kasur. Bantal paling banyak 2, guling 2 kan ya. Ya. Itulah dunia, kadangkala menipu manusia bahkan melalaikan. Makanya batu firunal hayatad dunya. Ya, orang kafir lah ya yang akan lebih ya memilih kehidupan dunia. Padahal orang yang beriman yakin wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal. Dan kemudian istikharah dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama dengan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa. Ya, tadi rakaat pertama apa? Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Selepas salam berdoa. Doanya doa istikharah. Ini nanti saya share, ya bisa dibaca lah. Karena ini kan di luar sholat. Ya. Yang kedua, ya dengan berdoa tanpa sholat 2 rakaat, langsung berdoa, tapi setelah ibadah, setelah amal soleh. Karena tartib doa itu setelah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wasta'inu bisobri wassalah. Ya, kalau kita berdoa maka sholat dulu, kemudian baru minta tolong kepada Allah dengan sabar. Ya, baru kemudian tadi ya beribadah kepada Allah, dan hanya kepada Allah, tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan. Baru kemudian berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya bisa dibaca tentang hadis ya pentingnya istikharah, baik dengan sholat dan doa atau dengan doa saja. Silakan, sampai di sini ada yang ingin tanyakan?